Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdinand Agung Prananta selaku sebagai moderator kelompok 3 ASP, Akuntansi Sektor Publik, yang akan menyajikan PPT tentang pelaporan keuangan pemerintahan dan standar akuntansi pemerintahan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama kelompok dengan saya sendiri, Ferdinand Agung Prananta, Muhaimin Irsyad, Megara Masinta, Boru Situmorang. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian pelaporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan. Menurut Muindro, entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari 1. Pemerintahan pusat, 2. Pemerintahan daerah, 3. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Tujuan laporan keuangan. 1. Laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. 2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan pelayanan tersebut. 3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelola serta aspek kinerja lainnya. 4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. 5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. 6. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lainnya yang dapat mengaruhi likuiditas organisasi. 7. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dan memahami informasi keuangan yang diberikan. 8. Menurut PSAP nomor 1, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya secara spesifik. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelolanya. Pemakaian laporan keuangan. 1. Masyarakat menggunakan pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. 2. Masyarakat membayar pajak dan memberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan daya yang telah diberikan. 3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko likuiditas dan solvabilitas. 4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, pencegahan terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintahan dan penyelewengan keuangan negara. 5. Manajer publik membutuhkan
informasi akuntansi sebagai komponen sistem manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis. 6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Komponen laporan keuangan. 1. Laporan realisasi anggaran, yaitu laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintahan pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN, APBD, LAR disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akuntansi kas. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur pendapatan LAR, belanja, transfer, surplus atau defisit LAR, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. LP SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, serta satu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur terdapatnya dalam LP SAL dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara 24 komparatif dengan periode sebelumnya pos berikut. 1. Saldo anggaran lebih awal. 2. Penggunaan saldo anggaran lebih. 3. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. 4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. 5. Lain-lain. 6. Saldo anggaran lebih akhir. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas, pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas, pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca disusun dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dengan sistem sentralisasi, neraca disusun secara terpusat oleh bagian akuntansi suatu entitas pelaporan. Sedangkan dengan desentralisasi, neraca disusun oleh entitas-entitas akuntansi yang kemudian digabung oleh entitas pelaporan. Pada pemerintah daerah atau SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan yang akan digabungkan oleh SKPKD menjadi neraca daerah. Penggabungan tersebut dilakukan dengan menjumlahkan akun-akun neraca SKPD dan SKPKD serta mengeliminasi akun-akun timbal balik. 4. Laporan operasional. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya. 4. Laporan operasional. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, LO, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. 5. Laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu.
6. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penerimaan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos A. Ekuitas awal, B. Surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, C. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. D. Ekuitas akhir. 7. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau D. Ekuitas akhir. 7. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan menggunakan hal-hal sebagai berikut. A. Menggunakan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. B. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. C. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. D. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi akuntansi yang dipilih dan kejadian-kejadian lainnya. E. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. F. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. G. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan. Pengertian SAP. Standar akuntansi pemerintahan atau yang disebut dengan SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat atau yang disebut dengan LKPP dan laporan keuangan pemerintahan daerah atau yang disebut dengan LKPD. Laporan keuangan pokok menurut SAP adalah yang pertama itu 1. Laporan realisasi anggaran, yang kedua neraca, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat catatan atas laporan keuangan. Tujuan SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai kemampuan prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan. Sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah 1. Masyarakat, 2. Para wakil rakyat, lembaga pemeriksa, dan lembaga pengawas. Yang ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan dana pinjaman. Yang keempat, pemerintah.
SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP, yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Basis-basis penerapan SAP yaitu 1. SAP berbasis kas. Basis akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah, atau oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang kedua, SAP berbasis kas menuju akrual. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP menyusun SAP berbasis akrual yang mencakup PSAP berbasis kas untuk pelaporan pelaksanaan anggaran, budgetary reports, sebagaimana dicantumkan pada PSAP 2, dan PSAP berbasis akrual untuk melaporkan finansial, yang pada PSAP 12 memfasilitasi pencatatan pendapatan dan beban dengan basis akrual. Yang ketiga, SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dana dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau PBD. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAP berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah. Jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi, dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAP berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. PSAP dan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam rangka SAP berbasis akrual dimaksud tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar akuntansi pemerintahan dalam laporan keuangan pemerintahan. Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat 5 siklus utama yang wajib dilaksanakan, terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan siklus paling awal yang pada dasarnya dilakukan dalam rangka menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah baik pusat maupun daerah. Penganggaran merupakan siklus berikutnya yang mengaitkan perencanaan dengan sumber daya keuangan pemerintah yang tergambar dalam APBN atau APBD. Pelaksanaan anggaran merupakan siklus ketiga yang diwujudkan dalam eksekusi pendapatan maupun belanja pemerintah untuk mendukung pembangunan. Pada tahap ini, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN atau APBD dilakukan oleh atasan atau kepala kantor atau satuan kerja Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah dalam lingkungannya. Pertanggungjawaban merupakan siklus terakhir yang tak kalah penting dengan siklus-siklus sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, laporan keuangan pemerintah pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik yang berasal dari pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dan janggal. Sekian dan terima kasih.